Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini teman-teman Facebook? Saya berdoa semoga pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Teman-teman, ini adalah siaran langsung saya kedua di Facebook. Jadi saya akan mencoba membagikan sesuatu ya di sini, artinya membagikan hal-hal yang mungkin saja bisa bermanfaat bagi kita, hal-hal yang sederhana sebenarnya. Dan pagi hari ini saya akan berbicara dengan sebuah tema Let's Clean Zero Waste ya, zero waste. Jadi ini adalah sebenarnya kegiatan kita sehari-hari ya, sebutan kegiatan kami sekeluarga sehari-hari di rumah dengan menjadikan sampah itu jadi sahabat kita. Jadi bukan musuh atau bukan hal-hal yang harus dihindari ya, karena selama ini memang kebanyakan sampah itu sesuatu yang dihindari. Bahkan ketika orang tua tidak bisa mensikapi hal yang semestinya terhadap sampah, mereka sering salah mengajarkan ke anak-anak bahwa jangan dekat-dekat sampah, nanti kotor, jangan berada di tempat kotor, nanti kamu bisa kena penyakit dan sebagainya. Jadi dalam benak mereka atau dalam benak sebagian orang tua menganggap ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal sebenarnya kalau kita mau sedikit berpikir gitu ya, ini sebenarnya bukan hal yang harus dihindari, tapi memang bisa kita jadikan sebagai sahabat ya, bahkan bisa menguntungkan kita kalau kita mau kelola sampah itu dengan baik. Jadi kembali ke tema awal, let's clean zero waste. Jadi mari kita bersih dan jadikan tidak ada sampah di sekitar kita, terutama di rumah kita ya, di sekitar tempat tinggal kita. Jangan sampai ada sampah di sana. Itu mungkin kawan-kawan, silahkan nanti yang tertarik dengan tema ini, kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Mungkin sampai nanti jam 7 ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 nanti kita akan sama-sama diskusi. Kawan-kawan mungkin ada hal yang bisa disampaikan di sini. Saya nanti juga akan cerita kepada kawan-kawan seperti apa teknis ya, atau teknik mengolah sampah yang paling sederhana yang berasal dari lingkungan di mana tempat kita tinggal, kawan-kawan. Jadi banyak ya sampah itu, kalau kita bisa pilah-pilah menjadi dua golongan besar, itu ada sampah organik dan sampah non organik. Jadi kalau sampah organik biasanya nanti kita akan balikin lagi ke tanah ya, kita balikin ke tempat asalnya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, misalkan jadi kompos, jadi kalau dari berambut jadi arang sekam dan sebagainya. Kita akan balikin untuk nutrisi tanah itu sendiri. Sedangkan sampah yang tidak organik atau non organik itu biasanya perlu pengelolaan daur ulang ya, perlu diolah lagi supaya tidak menyebar kemana-mana, tidak menjadi sampah di tempat baru. Karena biasanya pengelolaan yang kurang tepat itu hanya memindahkan saja sebenarnya teman-teman. Jadi dari misalkan dari rumah tangga dipindahkan ke tempat lain, itu artinya masih hanya memindahkan masalah saja, belum benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi memindahkan itu hanya sampah di tempat ini terus berpindah ke sampah di tempat lain. Itu ya, bagi saya ini cukup menarik ya, berbicara tentang sampah, karena sebagian banyak atau sebagian besar orang pasti menganggapnya sesuatu yang tadi yang perlu dihindari, karena sumber penyakit, sumber macam-macam lah ya. Banyak orang menganggap itu hal-hal yang memang tidak perlu didekati. Nah, ketika kita bersikap seperti itu, bersikap menghindari sampah, maka sebenarnya kita sedang berpartisipasi dalam
dalam apa ya, dalam membuat sampah ini semakin tidak terkendali. Kita jadi cuek dengan kondisi sekitar kita, bahkan kita jadi acuh tak acuh ya. Lebih parahnya lagi, kita menyumbang sampah lebih banyak dengan perilaku kita yang tidak terpuji, misalkan membuangnya di tempat seenak kita. Jadi kadang saya juga pernah lihat itu orang-orang bawa kendaraan, bawa mobil gitu ya, mereka membuang sampahnya cukup membuka kaca jendela mobil mereka dan membuangnya, dan itu dipertontonkan gitu. Mereka sangat bangga mempertontonkan perilaku yang tidak terpuji. Sebenarnya itu juga jadi masalah tersendiri ya, karena mereka menganggap mobilnya mereka harus bersih tetapi ya membuangnya di public area ya, yang membuat tempat orang lain jadi kotor. Itulah sampah ya. Sampah bisa jadi berkah sebenarnya teman-teman. Sampah bisa jadi berkah ketika itu dikelola dengan baik. Bisa dikelola dengan baik, dijadikan sesuatu yang nantinya bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya. Baik, saya coba dulu. Teman-teman, tadi saya menceritakan bahwa beberapa item yang bisa kita hasilkan. Kita akan mulai dulu dari sampah organik ya, sampah yang bisa terurai. Ada beberapa produk yang bisa kita hasilkan dari sampah non organik. Ini yang pertama yang saya buat tiap hari ya. Ini namanya arang sekam. Jadi dari berbahan dari sekam atau kulit padi. Jadi kalau kulit padi itu biasanya setelah digiling itu ya, berasnya diambil dan ini akan menghasilkan kulit. Awalnya berwarna putih, tapi setelah kita proses, kita laksanakan atau kita proses dengan pembakaran yang tidak sempurna, jadi warnanya hitam. Jadi prosesnya hanya mengubah warna putih menjadi warnanya hitam. Dan ini sudah menjadi arang sekam ya, bisa diaplikasi untuk mencampur media tanam. Nah, ini adalah cukup mudah sebenarnya kawan-kawan membuat arang sekam ini. Cukup dibakar menggunakan cerobong kasa gitu ya. Lalu dibakar dengan proses pembakaran yang tidak sempurna. Artinya pembakaran yang tidak sampai menjadi abu. Itu akan jadi arang sekam. Ini ya, sudah enteng dan ini bagus sekali untuk campuran media tanam. Terus ada lagi, saya juga memproduksi ini ya. Nah ini ada bisa dilihat teman-teman, adalah kompos ya. Kompos ini berasal dari limbah organik. Bisa kita dapatkan di sekitar kita ya, banyak sekali. Sampah daun atau sampah ranting yang kecil itu bisa dijadikan digiling ya. Artinya digiling, proses seperti ini. Ini adalah awalnya, ini digiling dengan mesin pencacah gitu ya. Jadi kecil-kecil, tujuannya agar supaya proses menjadikan komposnya itu akan lebih cepat. Itu ya. Ini sampah giling. Setelah ini nanti ada proses fermentasi namanya teman-teman. Kita bisa campurkan dengan E4 seperti ini ya. Dan juga molase atau tetes tebu. Nah, ini bisa dicampurkan sebagai ini ya, starter atau sebagai awal untuk menjadikan mereka jadi kompos, menambahkan mikroba dan molase. Tuh ya, jadi ada kompos. Nah, ini kompos yang setengah jadi. Nah, ini kompos yang ini mungkin warnanya dengan kompos yang jadi agak berbeda ya. Ini agak coklat. Kalau yang sudah jadi itu dia warnanya hitam. Jadi kalau yang sudah jadi warnanya hitam. Dan ketika kita genggam gitu, kita buka, ini sudah kayak ambiar gitu. Ambiar bahasanya ambiar. Jadi seperti remahan tanah ya. Itu adalah beberapa produk ya sebenarnya yang bisa dihasilkan dari sampah yang ada di sekitar tanah. Yang kemarin saya cerita panjang lebar ya, itu adalah wucip ya. Ini wucip adalah potongan kecil-kecil kayu atau ceriping kayu yang bisa kita gunakan untuk selimut tanah di
di permukaan tanaman yang sedang kita budidayakan atau sedang kita tanam. Itu cukup mudah juga bikinnya, hanya dipotong kecil-kecil saja. Nanti dia akan bisa digunakan, langsung bisa digunakan untuk menutup permukaan tanaman yang sedang kita tanam. Begitu teman-teman. Jadi kalau biasanya setahu saya itu kalau kita sudah punya kebiasaan setiap hari atau setiap pagi bebersih, itu akan jadi semacam budaya di keluarga ya, bahwa kalau lingkungannya kotor tuh kayak gak serak gitu ya, kayak ada yang kurang gitu. Jadi yang mestinya kita lakukan adalah bagaimana mengolah ya atau mengelola sampah yang sudah kita kumpulkan itu. Karena kalau hanya mengumpulkan dan pada akhirnya nanti dibakar ya, misalkan kayak daun gitu ya, sampah organik daun, dan akhirnya dibakar, itu sepertinya juga kurang bermanfaat ya, atau kurang maksimal nanti pemanfaatnya untuk kita. Karena daun itu kalau dijadikan dijadikan kompos itu akan lebih bermanfaat untuk tanaman. Ya kalaupun kita nggak menggunakan itu, sebenarnya bisa kita jual ya, kompos itu, dan nilainya lumayan juga. Gitu teman-teman. Oke. Selamat pagi ya, yang pagi hari ini sudah bergabung dengan saya, bergabung di siaran langsung Facebook saya dengan keluarga. Ingin berbagi informasi saja, berbagi pengalaman, dan teman-teman juga nanti bisa bareng-bareng kita diskusi ya, bagaimana sampah itu diperlakukan. Hari ini kita akan ngobrolin tentang, sampai dengan jam 7 ya. Hari ini kita akan obrolin bagaimana sampah itu diperlakukan dan seperti apa sih zero waste itu. Jadi bahasa gampangnya zero waste itu ya gak ada sampah di tempat kita. Kalaupun tadinya sampah, setelah kita kelola itu zero waste akan jadi sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih memiliki ekonomi yang tinggi. Itu adalah bagaimana mengubah sampah menjadi sesuatu yang berharga. Itu ya. Let's clean zero waste ya, kalau orang Jawa bilang lebih gampangnya zero waste. Jadi tidak ada sampah di rumah. Nah itu juga nanti akan semakin membuat penghuni rumah jadi tambah nyaman ya. Jadi tambah nyaman. Kalau kita berada di rumah dan merasa gak nyaman tinggal di rumah, itu artinya ada sesuatu yang salah deh dengan kita ya. Jadi kalau kita merasa nyaman dan betah berlama-lama di rumah karena bersih, karena nyaman, tuh artinya memang benar tuh. Nyaman tinggal di rumah ya. Saya sendiri secara pribadi jarang sekali keluar rumah ya, kalau nggak terpaksa. Kalau nggak terpaksa liburan, kalau nggak terpaksa ada sesuatu yang sangat penting gitu ya. Enggak. Jadi lebih suka melakukan kegiatan. Apalagi ini ada musim wabah. Jadi pas sekali lah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah. Ya, dengan berkebun, dengan bebersih ya. Banyaklah hal yang bisa kita lakukan di dalam atau di tempat tinggal kita. Gitu ya, kawan-kawan. Baik, sekarang saya ingin juga memberikan informasi kepada teman-teman bahwa limbah organik yang tadi kita buat ya, seperti tadi saya kasih lihat, ada kompos, ada arang sekam, ada wood chip ya. Itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk budidaya tanaman, karena memang saya sengaja membuat atau mengubah limbah menjadi media tanam ini memang bukan tidak ada maksudnya, karena memang kami membutuhkan itu. Kami membutuhkan bahan-bahan itu untuk proses ketika kita kita melakukan kegiatan budidaya tanaman. Jadi sangat penting, dan kabar baiknya ketika limbah organik itu dibuat atau diproses, tidak ada istilahnya kebanyakan unsur organik, enggak.
Justru ketika itu banyak dibuat, itu akan lebih bagus ya. Gak ada istilahnya over bahan organik. Yang ada mungkin kimia ya. Kalau sesuatu yang berbahan kimia itu bisa over, dan biasanya sih akan berpengaruh kurang bagus terhadap lingkungan kita, terhadap tanah kita, terhadap kesehatan manusia, terhadap produk yang kita akan konsumsi. Itu biasanya akan mempunyai pengaruh yang kurang baik. Gitu teman-teman. Ini ada beberapa benih sayuran yang saya mau ceritakan ke teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kacang panjang ya. Kacang panjang ini juga bisa jadi alternatif kita untuk berkebun, dan mudah sekali. Kawan-kawan yang punya pot pun bisa ya membudidayakan kacang panjang di tempat atau di lahan yang sangat terbatas, dengan pot yang diameternya ya minimal sekitar 40 cm. Itu bisa menanam kacang panjang di lingkungan rumah tangga kita. Jadi ini Cing Rosani, selamat pagi Cing. Bagaimana kabarnya Depok? Semoga semua keluarga dalam keadaan sehat ya Cing ya. Cing Rosani bergabung dengan saya. Selamat pagi Cing. Salam buat seluruh keluarga yang ada di Depok ya. Pak Paruji juga selamat pagi. Waduh, apa kabar nih Pak? Gimana kelornya? Pak Paruji juga seorang pekebun nih di Cepu ya, sahabat saya. Beliau senang sekali membudidayakan tanaman. Ini saya mau cerita lagi ya, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kacang panjang ya, teman-teman di masyarakat perkotaan, di masyarakat urban farming itu ternyata sangat excited ya menanam kacang panjang. Ini mudah sekali teman-teman. Jadi kacang panjang ini tanamnya juga mudah, cukup ditanam satu butir untuk satu tanaman. Itu dia bisa menghasilkan buah yang kalau kita konsumsi untuk satu keluarga aja udah nggak kurang ya. Jadi kita tanam nggak nyampe 10 butir aja itu untuk sepanjang minggu atau sepanjang bulan, itu kita nggak akan kekurangan ya. Dan kabar baiknya juga, ketika kita bisa budidayakan sendiri di rumah itu biasanya kita akan mendapatkan kualitas bahan makanan atau sayuran yang bebas dari residu kimia. Jadi bebas dari racun yang biasa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada sayuran. Itu lumayan ya, nanamnya gampang. Dan kacang panjang ini di bunganya ya, kalau teman-teman nanti misalkan nanam kacang panjang terus berbunga gitu, itu bunganya termasuk jenis bunga refugia. Jadi bunga yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian hama. Jadi kalau misalkan Pak Paruji nih nanam beberapa tanaman ya yang biasanya dibangsa hama, nah ketika pada saat bersamaan panjenengan nanam kacang panjang, pas dia berbunga itu si bunga kacang panjang ini bisa jadi berfungsi sebagai refugia. Jadi tanaman refugia, tanaman yang bisa mengalihkan perhatian hama agar mereka tidak mengganggu tanaman utama yang sedang kita budidayakan. Jadi mereka lebih senang menclok, apa itu bahasa Indonesia, menclok, hinggap ya, bisa lebih senang hinggap di bunga kacang panjang ini dibandingkan memangsa atau mengganggu tanaman utama yang sedang kita tanam. Itu ya. Ada banyak jenis sebenarnya yang bisa menjadi refugia ya, bisa menjadi tanaman refugia. Itu kalau kita pernah lihat tanaman kenikir, terus bunga matahari, itu juga salah satu jenis tanaman refugia. Jadi cara kerjanya adalah mengalihkan perhatian hama pengganggu, hama yang merugikan. Jadi si hama itu akan lebih senang menclok di bunga-bunga yang warnanya ngejreng. Kayak tadi saya sebutkan ada bunga matahari, bunga kenikir, bunga jam 9, terus ada tapak doro, itu juga warnanya sangat disukai hama. Dan nanti si hamanya akan mengalihkan fokus perhatiannya di tanaman yang berbunga tadi. Jadi tanaman utama yang kita budidayakan akan lebih aman. Itu mungkin salah satu cara mengendalikan hama secara mekanik. Jadi
Mekanik itu maksudnya tidak menggunakan kimia ya, jadi cukup mengalihkan saja, mengelabui ya, mengelabui saja. Sebenarnya ada lagi yang cara-cara yang bisa kita gunakan ketika kita nanam sayuran dan kita pinginnya tidak tidak ini ya, tidak menggunakan bahan kimia. Itu saya ada namanya suron protection. Jadi suron itu berasal dari tanah diatum yang diambil dari sekitar Amerika Latin ya, cukup jauh. Jadi tanahnya ketika sudah dihaluskan tuh lembut sekali. Sudah di apa ya, diproses, dan dia akan kayak tepung tipis gitu. Nanti di spray di tanamannya, disemprotkan itu, dia akan mengacaukan saraf antenanya si hama. Jadi lebih unik lagi, itu juga termasuk cara mekanik ya. Jadi tidak membunuh hama, tapi mengacaukan saraf antena. Jadi hama itu biasanya kan punya radar atau semacam punya antena yang ketika dalam radius tertentu dia akan merasakan bahwa ini ada tanaman yang dia sedang akan tuju. Tanaman yang, nah, ketika dia mencolok di tanaman itu, dia akan tidak mengenali si tanaman yang sedang dia mau mangsa tadi. Jadi cara kerjanya suron itu seperti itu. Jadi tanah diatum itu unik ya, dipelajari di Amerika Latin. Ternyata dari Amerika Latin ternyata bisa mengacaukan saraf antena. Ini akan sangat efektif untuk ini ya, untuk pengendalian pada tanaman cabai, hama lalat buah. Terus pada tanaman buah seperti mangga, jeruk, tomat, itu juga yang biasa dimangsa oleh lalat buah, itu akan sangat efektif ketika kita menggunakan suron. Nah, kalau suron memang nggak punya daya bunuh. Kalau yang pestisida kimia dia punya daya bunuh terhadap si serangga tadi, si lalat buah tadi. Jadi hanya mengacaukan radarnya lalat buah, lalu mereka tidak kerasan ya, tidak betah lama-lama di sana karena tidak mengenali tanaman itu. Jadi serbuknya sangat lembut dan dia benar-benar akan mengacaukan si hama tadi. Itu ya cara kerjanya. Jadi tadi saya kembali lagi ke kacang panjang, bisa jadi tanaman refugia, bisa mengalihkan perhatian si hama menuju ini. Oke ya. Tapi kacang panjang juga sesuatu yang sebenarnya dibudidayakan ya, meskipun bisa mengalihkan, ini juga termasuk tanaman utama juga. Gitu ya, Pak Ruji. Selamat pagi, Pak. Terus ada lagi tanaman yang sebenarnya bisa kita budidayakan dan sangat mudah, bisa mencukupi kebutuhan keluarga untuk kebutuhan sayur ya. Ini ada timun jenis kecil ya, yang kemarin beberapa waktu lalu saya di Instagram saya, di video Instagram saya fotoin atau saya videoin tanaman timun baby. Nah, ini salah satu jenis tanaman timun kecil juga. Kalau yang kemarin saya bikin videonya itu yang jenisnya yang bulat, atau yang apa ya, kalau orang sini bilang yang cempluk, bulat gitu ya, kecil, timun kecil, renyah sekali, timunnya manis. Kalau ini yang agak lonjong, jadi meskipun kecil dia agak memanjang. Ini yang jenisnya sebenarnya tipikal timun sedang ya. Jadi kalau kita mau panen dengan size yang kecil, itu sebaiknya kalau pas sudah mulai peak season atau udah mulai lebat-lebatnya, kita bisa panen tiap hari. Ini yang jenis timun sedang atau timun semi. Jadi timunnya juga renyah ya kawan-kawan. Karena di pasar sekarang itu lebih banyak diminati timun yang jenisnya seperti ini, yang agak kecil ya, jadi tidak terlalu besar. Beberapa tahun lalu di tempat saya ini memang budidayanya banyaknya timun besar, tapi sekarang sudah hampir 5 tahun ini lebih menyukai timun yang jenis kecil karena lebih renyah dan lebih manis. Untuk makan lalapan tuh kayaknya juga lebih asik ya, lebih dengan diameter lebih kecil tuh lebih enak dimakan gitu ya. Ini juga bisa teman-teman dibudidayakan di rumah, di pekarangan ya. Kawan-kawan bisa menjadikan tanaman ini. Memang kalau timun itu tanaman merambat, jadi termasuk kacang juga tanaman merambat, jadi kita mesti siapkan ini ya, anjab itu apa ya, ajir. Jadi ada semacam media untuk dia biar supaya bisa merambat. Jadi bisa dikasih tali atau dikasih kayu, nanti dikasih tali. Jadi nanti biar mereka bisa dipakai untuk menggantung si buah timun ini.
Itu ya. Jadi teman-teman bisa bisa mulai belajar nanam urban farming di rumah. Nanti kita bisa deh diskusi atau bisa bisa tanya jawab di sini juga boleh. Ada kendala apa nih? Siapa tahu nanti saya bisa bantu ya, bisa bantu kawan-kawan yang selama ini sebenarnya punya keinginan untuk apa? Untuk berkebun di lahan terbatas misalnya, tapi banyak kendala. Apa nih kendalanya? Nggak punya lahan. Sebenarnya lahan itu bukan masalah sih. Kalau nggak punya lahan itu sebenarnya dengan beberapa teknik yang kita bisa adopsi itu sebenarnya ketidakadaan lahan itu bisa kita siasati kok. Memakai media tanam dalam pot misalkan, atau membuat polybag, atau menggunakan media-media yang bisa kita gunakan dengan sangat mudah yang ada di sekitar kita. Itu ya timun semi. Jadi untuk jenis timun timun kacang panjang itu bisa menggunakan ini ya, semacam media rambatannya. Jadi kalau nggak dikasih media, dia lasah gitu, dia akan cepat selesai ya, cepat selesai berbuahnya. Nanti potensi berbuahnya juga tidak akan lama. Itu ya, kawan-kawan. Ada lagi tanaman yang bisa kita budidayakan di rumah dengan apa ya, dengan sederhana. Ini ada lagi ya, bayam. Nah, ini bayam cabut ya. Bayam jenis cabut ini juga lumayan gampang kawan-kawan di budidaya di tanaman. Kalau kita misalkan punya petak tanah ya 1 kali 2 meter atau 1 meter gitu, atau 50 cm kali 1 meter, itu kita bisa langsung taburkan ya. Kalau bayam ini langsung ditaburkan saja. Yang perlu diperhatikan mungkin ketika menabur ya kawan-kawan, banyak yang ngeluh, Mas, kalau nabur bayam itu kok ngerombol ya, jadi bayamnya terlalu rapat gitu, gimana caranya? Nah, kalau kawan-kawan punya pengalaman seperti itu, nanamnya sebenarnya cukup mudah karena bijinya ini kan kecil sekali ya, bijinya sangat kecil. Jadi nanti bisa ditambahkan pasir kawan-kawan, jadi supaya nanti pas kita nyebar tidak bergerombol. Jadi nanti dicampur dulu dengan media pasir, misalkan satu pack ini kita bisa ambil secukupnya lah, terus dicampur dengan media pasir supaya tidak berkumpul. Jadi pas kita sebar itu nggak jadi satu. Jadi nanti tumbuhnya juga akan bagus. Nah, kalau yang khusus nanam bayam ini memang akan dicabut ya. Jadi tidak dipotong. Jadi biasanya dicabut seakarnya pas panen. Nah, sebelum panen atau biasanya kalau kawan-kawan di sini seminggu ya, 1 minggu atau beberapa hari sebelum panen, sebenarnya kita bisa mulai menabur benihnya lagi di tempat yang sama. Jadi ketika ini panen dicabut, tunas baru akan tumbuh lagi. Jadi akan continue ya, dari satu tempat itu akan kita bisa jadikan media untuk terus-menerus dalam memproduksi bayam. Jadi tidak perlu harus menyiapkan lahan lagi, nggak perlu ya. Jadi tinggal lahan yang sudah ada tadi, yang sudah ditanam, misalkan kita tanam hari ini sudah tumbuh 1 minggu ya, nanti pas 1 minggu itu kita mulai bisa sebar lagi. Jadi bayam biasanya di usia 21 hari itu sudah mulai panen, 3 minggu ya sudah mulai panen. Jadi nanti pas sudah mulai panen yang persemaian pertama, nanti yang persemaian kedua setelah itu bisa monggo Pak Kadi, bisa kita panen lagi kawan-kawan. Waalaikumsalam. Nah ini ya, ini kawan-kawan bayam. Ini ada Mbah Sukadi, tamu saya pagi hari ini. Kayak ada kopi tuh. Nggih, niki bayam kawan-kawan. Lebih siaran Mbah, kita nggih. Ini bayam ya. Jadi cukup mudah juga nanamnya. Nah, kawan-kawan kalau nanam bayam, nanam timun, terus nanam kacang panjang, kok ada hamanya. Kalau kawan-kawan pengen memproduksi tanaman yang berkualitas organik, memang pasti ada hamanya kawan-kawan. Jadi hama itu salah satu tanda bahwa tanaman yang sedang kita tanam itu memang tanaman yang bebas kimia. Justru kita harus agak curiga ya kalau tanaman atau sayuran yang kita mau olah, kita beli di pasar itu ternyata kok halus, nggak ada hama. Itu bisa diartikan bahwa memang bisa jadi memang penggunaan pestisidanya
cukup tinggi ya, cukup banyak. Jadi itu yang sebenarnya tidak begitu bagus ya untuk kita konsumsi. Tapi kalau tanaman sayur ada banyak ulat di sana, ada ini sebenarnya tanda-tanda bahwa memang itu tidak ada unsur kimia di sana dan itu sebenarnya organik. Itu ya, sedikit informasi saja. Oke, bentar ya, saya minum dulu. Makan dulu, Bon. Monggo. Gitu ya. Maaf ini. Terus, waduh, Pak pagi Pak Indro Suwarno, Bapak guru saya di SMP 4 Blora. Beliau ini juga seorang pekebun. Pripun Pak kabarnya Pak? Kelangkengnya sampun buah apa dereng niki? Ya Pak Indro Suwarno, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Beliau tinggal di Tempelan ya Pak Indro. Dan di pekarangan yang terbatas pun Pak Indro cukup aktif berbudidaya tanaman. Seingat saya kemarin apa ya, kelengkeng, terus beberapa tanaman juga beliau tanam di depan rumah ya. Cukup bersemangat. Beberapa kali juga pesen media tanam di saya. Pak Indro selamat pagi. Hobinya pesen sukun juga, sukun aroma durian. Ini belum mulai berbuah lagi nih Pak. Nanti bentar lagi mungkin besar. Baik kawan-kawan, saya lanjutkan lagi ya jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan terbatas dengan teknik urban farming itu. Tadi yang pertama saya cerita tentang kacang panjang, lalu timun kecil, bayam, dan yang selanjutnya adalah ini. Yang selanjutnya adalah buncis. Nah, kalau teman-teman lagi foto gitu ya, lagi selfie itu coba bilang buncis, nanti kelihatan mukanya akan kelihatan buncis. Nah, ini kan senyum ya, buncis. Nah, ini buncis ya, kawan-kawan. Hampir sama sebenarnya dengan kacang panjang. Jadi teknik merawatnya pun juga tidak jauh beda dengan panjang-panjang. Dia butuh oh iya Pak Indro protes, bukan tempelan ya, kunden ya Pak ya. Oh nggih, kunden Pak, maaf lupa Pak. Soalnya kunden sama tempelan itu bersebelahan nggih Pak nggih. Ya, jadi ingatnya tempelan aja. Oke, jadi kawan-kawan, buncis ini teknik nanamnya tidak jauh berbeda dengan kacang panjang. Jadi dia juga perlu ajir ya, atau perlu media merambat. Jadi nanti buahnya bedanya dengan kacang panjang, buahnya buncis ini tidak begitu panjang ya, tidak sepanjang kacang panjang. Kalau kacang panjang itu bisa panjangnya bisa 1 meter lebih. Kalau yang perawatannya bagus dan medianya juga oke, itu saya pernah nemuin kacang panjang yang panjangnya 1 meter ya. Itu uniknya kacang panjang ya, meskipun dipotong-potong jadi kecil-kecil namanya tetap kacang panjang. Nah, ini buncis ini adalah jenis sayur yang sebenarnya di pasar itu harganya juga cukup stabil. Beda dengan kacang panjang. Kacang panjang itu karena banyak sekali pembudidayanya, setiap orang mainstream sekali nih kalau nanam kacang panjang, jadi harganya bisa jatuh ya. Kalau kemarin saya cerita, harga kacang panjang di tingkat petani itu bisa jatuh sampai Rp500 per kilogram, bahkan bisa kurang, sehingga petani tidak memanennya, dibiarkan begitu saja ya, karena ketika dia panen terus dengan harga sekian tidak menutup ya di ongkos produksinya. Dulu pernah ketika produksi membludak itu sebagian dikasih makan ke ternak ya, kacang panjang itu. Jadi sapinya makannya kacang panjang, cukup keren ya, sapi makan kacang panjang. Tapi ya itulah pasar ya, ketika produksi berlimpah pasti harga akan terkoreksi, harga akan turun. Ya itu memang perlu manajemen menanam menurut saya. Jadi perlu juga informasi seperti apa atau sebanyak apa jenis komoditas itu dibudidayakan, sehingga nanti kawan-kawan yang sudah terlanjur menanam dengan jumlah banyak tidak mendapatkan harga yang jatuh. Yang terakhir kemarin adalah semangka inul ya. Semangka jenis inul beberapa hari ini harganya jatuh karena ketika panen masuk di kondisi hujan ya. Kemarin ada hujan yang
tiba-tiba ya seminggu hampir 10 hari kemarin hujan terus, itu membuat pasar jadi tidak begitu bergairah, harganya turun ya. Kawan-kawan bisa saya kasih tahu harga harga semangka inul yang kuning itu di harga normal ya. Harga normal itu sebenarnya mestinya dia bisa laku per butirnya minimal 10.000. Bahkan saya sering beli itu per butir ya kurang lebih sekitar beratnya 2 kiloan lah ya. Itu sekitar 10.000 harga normal, 10 sampai dengan 15.000 per butir. Kemarin kemarin itu ketika teman-teman yang nanam banyak sekali, saya juga kebetulan menjual benihnya ya, banyak permintaan, bahkan sampai harus inden ya untuk membeli benih semangka inul kuning. Pas panen karena bersamaan dan jumlahnya penanamnya banyak sekali, harganya sangat jatuh kawan-kawan. Mungkin bisa saya informasikan ke teman-teman bahwa harga semangka inul kuning dengan berat size antara 1 sampai 2 kilo itu harganya Rp10.000 mendapat 3 butir kawan-kawan. Coba bisa bayangkan. Saya membayangkan produksinya aja udah nggak nyampe tuh 10.000 dapat 3 butir, artinya satu butirnya 3.000. Itu dengan benih yang cukup mahal, dengan perawatan yang sangat harus intensif, itu saya rasa petaninya nggak untung ya, atau bisa dikatakan malah rugi kalau seperti itu. Tapi gimana lagi, sudah diproduksi, jenis sayuran buah ini memang nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama, sehingga mau nggak mau, suka tidak suka, dia harus menjualnya segera ya, karena resikonya kalau dijualnya agak lama dia akan mengalami penurunan kualitas. Jadi kalau sudah kualitas menurun, bisa-bisa nanti nggak laku. Jadi ketika harga berapa yang laku di situ, petani cenderungnya akan cepat melepas ya. Nah ini yang sebenarnya tidak fair ya, tidak adil ya, dengan biaya produksi, dengan HPP yang cukup tinggi, ternyata mereka petani tidak diuntungkan dengan kondisi ini. Nah itu tadi salah satunya adalah tadi penyebabnya adalah kurangnya manajemen menanam yang baik di tingkat petani. Jadi ketika semuanya ingin nanam semangka, semuanya ingin nanam kacang, mereka juga ikut-ikutan nanam kacang, ikut-ikutan nanam semangka. Itu yang sebenarnya kontraproduktif ya, tidak begitu bagus. Nah saya menyarankan sebaiknya teman-teman tidak meniru cara-cara seperti itu ya. Ini untuk petani ya. Tidak meniru cara-cara bahwa konconnya nandur apa ya, aku juga mau ikut deh nanam kacang, temennya nanam apa ya, cabai, saya juga mau ikut deh nanam cabai. Itu sebenarnya sesuatu yang bagi petani perlu dihindari. Jadi carilah komoditas yang tidak banyak ditanam oleh teman-teman kalian. Jadi nanti akan mendapatkan harga yang lumayan bagus. Tidak usah banyak nanamnya, dengan kualitas yang bagus dia akan tampil beda, jenis tanamannya. Itu insya Allah dia akan mendapatkan harga yang bagus. Nah ini kalau teman-teman selama ini mainstreamnya nanam kacang panjang, saya bisa nyarankan coba nanam buncis ya, nanam buncis. Jadi buncis ini karena memang tidak banyak pembudidayanya di sekitar Blora ini terutama ya, atau di Jawa Tengah mungkin juga nggak gitu banyak buncis. Ini harganya stabil teman-teman. Jadi harga buncis itu stabil di angka sekitar 4 sampai 5.000. Itu harga normal ya. Kalau kondisi stoknya agak menurun, bahkan dia bisa berharga 8.000 rupiah ya di tingkat petani itu. Jadi cukup bagus sebenarnya harga ekonomisnya dibandingkan kacang. Harga normalnya paling kacang panjang sekitar 2.500 di tingkat petani. Di harga tidak normalnya tadi bisa sampai turun jatuh sampai 500 rupiah per kilo. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat tidak sopan ya, dengan kesulitan atau tingkat kerumitan orang nanam itu ternyata di harga sangat murah ya. Gimana lagi, karena kondisinya membludak ya, di pasaran sangat banyak produksi petani, maka memang harga akan otomatis terkoreksi. Nah cara menangani atau cara mengatasi itu ya tadi, mencari tanaman-tanaman yang memang tidak banyak dibudidayakan oleh teman-teman petani lainnya. Nah kalau tadi kacang panjang, switchnya bisa dibuncis, atau saya kemarin cerita boleh nanam yang harganya sangat stabil adalah gambas kawan-kawan. Tahu kan gambas oyong itu ya, itu juga harganya cukup stabil karena memang tidak banyak yang membudidaya. Sampai hari ini ya, saya tidak pernah mendengar gambas harganya turun jatuh, enggak. Jadi cukup stabil dan permintaannya cukup tinggi di pasaran. Selain gambas ada lagi yang
Kemarin saya cerita juga ini pare, tahu kan pare? Pare yang rasanya pahit-pahit sedap itu juga harga komoditas di pasarnya juga relatif stabil. Itu ya kawan-kawan. Terus jenis kawan, oh ini ada yang lagi bergabung, Mbak Ina Rina. Selamat pagi Mbak Ina, Pak Endro. Terus Mas Gentung Dewe, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya, selalu sehat walafiat. Tiap pagi saya akan coba sharing ya ke teman-teman. Tiap pagi jam 6 pagi sampai dengan jam 7 saya akan coba membagikan informasi tentang apa ya kegiatan kami sehari-hari. Dan hari ini memang saya tadi bicara tentang ini, tentang let's clean zero waste, atau mari bersih dan jadikan tidak ada sampah di tempat kita. Jadi tadi produknya sudah saya ceritakan satu-satu ya. Ada kompos, nah seperti ini ya, produk yang biasa saya bikin tiap hari di sini. Ada kompos, lalu ada arang sekam ya. Ini kompos yang sudah jadi. Ini kompos yang masih difermentasi ya, masih dalam proses fermentasi. Jadi ada campuran mikroba dan molase di sana. Nah, kalau ini sudah jadi. Bedanya warnanya lebih gelap ya. Dan teksturnya lebih menyerupai tanah kalau yang sudah jadi. Nah, kalau yang masih baru digiling itu adalah sampah giling ya. Artinya ini berasal dari daun. Jadi warnanya masih agak ada warna putih-putihnya ya. Jadi itu masih digiling, baru digiling dan belum difermentasi. Ini perlu difermentasi ya, teman-teman. Nanti untuk menjadi sebagai kompos. Nah, jadi di tempat saya tiap pagi panen ya, panen daun, ada daun sukun aroma durian, daun mangga, daun daun jati. Saya giling, saya jadikan kompos ya. Jadi saya menganggap daun itu bukan sampah, tetapi bahan baku untuk produksi kompos bagi saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah arang sekam ya, yang memang setiap hari saya produksi di sini, dan alhamdulillah permintaan cukup banyak arang sekam di sini. Kabar baiknya tidak banyak pembudidayanya arang sekam itu. Arang sekam tidak banyak yang membudidayakan, tapi kebutuhannya cukup tinggi di Blora. Mungkin malas juga ya bikin arang sekam. Nah, ini ada Erlinda Safitri. Selamat pagi Erlinda. Ini si murid ya dari SMK Negeri 1 Kunduran yang kemarin prakrin di tempat saya di Restu Tani. Beliau ini juga sudah saya ajarin gimana cara bikin arang sekam. Cukup mudah ya. Silahkan Erlinda dipraktekkan di rumah. Setelah selesai prakrin kemarin, saya berharap sih ketika belajar di sini sekian bulan ya, bisa belajar atau bisa diteruskan di rumah sebagai gaya hidup ya, sebagai gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup saya tiap pagi panen daun, saya giling, saya jadikan kompos. Tiap beberapa waktu saya nyari kulit padi, saya jadikan arang sekam. Dan yang kemarin baru-baru ini kita produksi adalah memproduksi wucip ya. Jadi ini adalah sampah kayu ya, sampah kayu dengan grade yang paling rendah yang tidak bisa dipakai lagi. Artinya dipakai untuk bahan bangunan juga nggak bisa, dipakai untuk bahan mebel nggak bisa. Pokoknya dibuang deh. Sebagian orang sudah menganggap ini adalah sampah. Nah, ini kita bisa produksi menjadi wucip atau ceriping kayu ya. Ceriping kayu itu manfaatnya adalah sebagai seliput tanah ya. Jadi semua itu butuh selimut. Manusia tidur butuh selimut. Terus atmosfer itu, bumi itu juga diselimuti oleh atmosfer. Sama halnya dengan tanaman, itu dia juga butuh pelindung ya, pelindung untuk mengcover mengcover tanah yang ada tanaman yang sedang kita budidayakan. Itu banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Salah satunya tadi adalah sebagai mulsa organik ya, supaya tidak banyak gulma tumbuh. Dan ini sebenarnya juga bisa diaplikasi kawan-kawan, bisa diaplikasi di pot ya, atau di lahan yang kita tanamin. Jadi tidak harus di lahan, tapi di pot juga bisa, di pot kecil pun bisa. Jadi nanti kita sesuaikan potongan bucitnya lebih kecil-kecil lagi ya kalau di pot, tidak gede-gede seperti ini. Kalau ini memang saya khususkan untuk di lahan ya. Itu kawan-kawan, pemanfaatan limbah saya kira banyak ya yang bisa kita manfaatkan dari sekitar kita. Jadi jangan melihat sampah itu sebagai sesuatu yang dihindari ya. Apalagi ini buat para orang tua ya, saya menghimbau, saya mengajak ya, tidak menjadikan anak-anak kita jarak dengan sampah.
Jadi kalau selama ini dalam dalam apa dalam pemikiran kita sampah itu sesuatu yang harus dihindari, itu sebenarnya pemikiran yang kurang pas ya, karena nanti selamanya ketika anak-anak sudah diajari sampah itu harus dihindari, sampai dewasa pun dia juga acuh tak acuh terhadap sampah. Jadi mereka akan berpikir bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak boleh didekati, tidak boleh diapa-apain, kita harus dihindari. Kalau kita punya sampah harus dibuang, parahnya dibuangnya di mana saja yang dia mau, yang penting tidak di tempat kita. Nah, itu kan cara berpikir yang sebenarnya kurang pas lah. Jadi sampah itu harusnya dikelola sehingga tidak menimbulkan masalah di tempat yang baru. Itu ya yang harusnya kita pikirkan bersama, sehingga nanti lingkungan kita juga akan bersih ya, akan bersih, tetapi kita juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang tadi ya, manfaat dari sampah yang kita kelola tadi. Misalkan tadi ada sampah daun, saya contohkan ya, ada sampah kayu, ada sampah sekam dari kulit padi yang biasanya itu dibuang berserakan gitu dan tidak ada nilainya, tapi ketika kita mencoba mengolahnya, kita mencoba mengcreate-nya, kita akan jadi sesuatu yang sebenarnya tidak jadi sampah lagi. Karena kalau kompos gini ini udah ketahuan nilainya, harganya berapa. Teman-teman bisa cek ya di nursery apa ya namanya, di toko-toko pertanian atau di toko-toko bunga, itu harga kompos seperti ini cukup mahal ya teman-teman. Cukup mahal. Begitu ya, tema kita zero waste, let's clean zero waste. Marilah kita bebersih dan jadikan tempat tinggal kita tidak ada sampah ya. Zero artinya nol, tidak ada sampah. Kalaupun jadi itu tadinya sampah, kita harus ubah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai berkah ya, tidak jadi sampah lagi tapi punya nilai ekonomi. Itu saya rasa akan menguntungkan ya. Di samping kita juga akan dapatkan lingkungan yang bersih, tapi juga kita akan dapatkan manfaat secara ekonomi. Terakhir kawan-kawan, ada satu lagi tanaman yang bisa dibudidayakan di sekitar rumah dan itu sangat gampang. Ini ternyata menduduki tingkat paling populer ya untuk kawan-kawan di urban farming, adalah menanam kangkung. Nah, kangkung ya, teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan sayuran jenis kangkung ini. Hampir semua orang mungkin sudah pernah menikmati enaknya kangkung, dibikin sayur cah kangkung atau dibikin oseng ya, itu cukup enak ya. Jadi untuk makanan lauk kita sehari-hari cukup enak. Kangkung ini sebenarnya juga nanamnya mudah kawan-kawan ya, cukup ditanam itu. Jadi nanamnya beda dengan bayam. Kalau tadi bayam kan disebar gitu, kalau buncis juga ditanam di satu-satu. Kalau kangkung nanamnya dibikin bergerombol kawan-kawan. Jadi satu rumpun itu bisa kita tanam minimal 10 ya, 10 jenis atau 10 benih. Jadi satu lubang tanam itu diisi 10 benih. Nanti dikasih jarak kurang lebih sekitar 10 cm deh antar lubang tanam itu. Bisa ditanam di pot, bisa ditanam juga di lahan, sesuai dengan sesuai dengan kondisi kita yang ada di tempat tinggal panjenengan. Misalkan kita punya pot ya, karena lahannya terbatas, bisa. Atau di lahan yang kita bisa bikin semacam gulutan ya, atau umbuan gitu, kita bisa mulai nanam kangkung. Dan ini sangat mudah kawan-kawan, nanamnya sangat mudah dan panennya juga cepat ya, hampir sama dengan bayam ya, kurang lebih sekitar 30 hari sudah bisa petik. Nah, kalau kangkung ini biasanya dipotong kawan-kawan. Jadi beda dengan bayam ya. Kalau bayam tadi kan dicabut. Kalau jenis bayam ini karena bayam jenis sabut seakarnya. Kalau kangkung ini sebenarnya bisa dipotong saja. Jadi panennya dipotong. Jadi nanamnya sekali saja. Beda dengan bayam, karena dicabut kan dia sudah nggak ada ininya, nggak ada akarnya lagi, dia harus sebar lagi. Tetapi kalau yang jenis kangkung ini dipotong, nanti setelah dipotong kita berikan pupuk ya, pupuk untuk pertumbuhan, dia akan muncul tunas lagi. Jadi sekali tanam bisa kita panen berkali-kali. Itu yang membuat kangkung ini jadi sangat diminati ya. Tingkat pertama yang paling diminati oleh kaum urban farming adalah tanaman kangkung. Terus yang kedua adalah pakcoy. Ini informasi dari perusahaan Benih Jaya Seed ya, lewat Pak Sodik Wahyudi kemarin menceritakan ke saya bahwa memang jenis sayuran yang paling banyak diminati oleh kaum pekebun di masa pandemi ini adalah kangkung dan pakcoy. Nah, ini pakcoy kebetulan saya pas lagi stok bibitnya habis ya, jadi
Jadi belum bisa kasih lihat seperti apa pakcoy. Pakcoy seperti sawi tapi dia lebih tebel ya. Mas Yanto di Banjarmasin, selamat pagi Mas Yanto. Wih, aktif ya, tiap kali saya siaran pasti muncul di Mas Yanto. Gimana nih Dek Yanto kabarnya? Moga-moga juga sehat ya pagi ini. Semangat, semangat pagi, tetap strong ya. Keep strong. Tetap kuat ya pagi hari ini. Terus Ibu Agustin Rahayu, tetangga sebelah ini juga sangat aktif ya. Oke, ini Mbak Ina juga sedang menonton. Selamat pagi Mbak Ina. Gimana nih, lagi nanam apa nih Mbak Ina? Saya lihat juga beliau ini juga sebenarnya juga hobi ya, hobi menanam. Mas Adit juga selamat pagi. Pak Endro, wah Pak Endro ini juga Pak guru saya yang juga beliau sangat hobi menanam. Ya, jadi kawan-kawan nanti Mas Gentung ya juga masih bergabung dengan saya. Selamat pagi Mbak Erlinda. Erlinda Safa itu salam ya buat teman-teman di SMK Negeri 1 Kunduran. Oke, terus siapa lagi nih? Mas Gentung ya, selamat pagi. Baik kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Nanti besok pagi secara rutin saya akan terus men-share informasi tentang seputar dunia pertanian ya. Mungkin juga ada tema-tema tertentu yang ketika saya nanti di lapangan juga akan saya coba untuk live streaming seperti ini. Jadi akan live di Facebook. Moga juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang selama ini sebenarnya hadir sinambi ngopi. Ini siapa nih ya? Selamat pagi. Bisa sangat bermanfaat ya, karena yang saya tahu itu, oh ini Imam Baruna juga muncul nih. Si Imam adik saya nih, adik tercinta saya. Beliau ini sekarang tinggal di Banjarmasin atau lagi balik di Surabaya atau di Gresik ya. Si Imam lagi ngopi. Selamat pagi, Mam. Itu ada Mas Yanto juga, Mam, di sana. Mas Yanto di Banjarmasin, tetangga di Banjarmasin, putranya Mbak Daryati ya. Nah, itu tetangga yang sekarang merantau di Banjarmasin dan sukses di kota besar ya. Sementara saya masih di kota kecil dan tinggal di pedesaan. Oke ya. Itu jadi nanti setiap hari saya akan coba update tentang informasi tentang seputar dunia pertanian. Karena memang yang saya lagi fokus itu di pertanian dan pariwisata kawan-kawan. Jadi saya ingin mencoba membuat pertanian ini mengembangkan pariwisata lewat sektor pertanian. Jadi kalau kemarin sebelum ada musim pandemi, saya biasa ajak kawan-kawan atau sahabat-sahabat saya tuh berkunjung ke lahan ya dengan jumlah peserta yang bisa sangat banyak ya. Bahkan waktu itu saya bisa ajak kawan-kawan sebelum ada pandemi itu sampai 150 orang ke lahan. Saya ditemani sama teman-teman formulator yang akan jadi guidingnya. Kita akan berekreasi sambil belajar bertani ya. Itu kegiatan yang saya rasa cukup menyehatkan dan sangat diminati. Tapi karena musim pandemi ini jadi memang harus dibatasi ya, nggak bisa berkegiatan semacam itu. Ya kita akan siapkan nanti, kalaupun kita terpaksa harus ke lahan, kita akan siapkan protokol yang benar ya untuk kesehatannya supaya nanti tetap sesuai dengan anjuran pemerintah. Itu ya, Mas Yanto, alhamdulillah sehat Mas. Wah ini terima kasih Mas Yanto, aktif tiap pagi bergabung dengan saya di sini, mendengarkan ocehan saya di pagi hari. Ini Mbak Kati juga sudah hadir. Mbak Kati mikir wah ini bisa share ya. Ini adalah Mbak Sukadi ya. Mbak Sukadi adalah sahabat saya. Beliau ini yang sering bantu saya ketika berkegiatan di lapangan ini jadi guiding. Nah ini Mbak Kati masih gagah nih. Usia berapa Mbak? Usia berapa sekarang? 78. Wih, mosok Mbak? Kelahiran 42. Oh 42. Aku umurku lagi 42 Mbak. Tambah 3 tahun maksudnya. Kelahiran 42. 42 ya? Kelahiran Iya. 42. Jadi Mbak Kati ini sering saya Kelahiran mintain. di Pataran Karanglegi. Oh di Karanglegi. Jadi beliau ini sering membantu saya ketika saya ada kegiatan di lapangan ya, memandu anak-anak untuk untuk berkunjung ke lahan. Terus beliau juga akan jadi jadi tenaga pengamannya supaya suasana kondusif ya Mbak ya, kondusif. Nah beliau ini juga ketika kemarin kita membuat radio komunitas ya, ini Pak Sodik Wahyudi kemarin sudah menjanjikan ke saya Mbak, Pak Sodik dari Jogja, dari Jayasit sudah menjanjikan saya bahwa beliau akan mengirim perangkat siar. Jadi kita akan dihadiahi seperangkat pemancar FM ya. Jadi nanti kita akan gunakan untuk
untuk ini ya, selain nanti kita streaming live di mana di Facebook atau di Instagram, kita juga akan siaran untuk teman-teman kita petani yang ada gitu. di sini. Ya. Nah, moga-moga nanti cepat ya Pak Sodik bisa cepat selesai, perangkatnya disiapkan. Nanti kita bisa on air kan di Tempuran. Jadi mengcover kurang lebih sekitar ya dari Tempuran nanti sekitar 5 km ya. Ada 5 dari Tempuran lah, dari kita memancar ini. Memancar. Jaraknya 5 kilo. Jadi nanti kita bisa mengcover beberapa desa di sekitar ini. Jadi kita tujuannya adalah untuk komunitas petani ya. Moga-moga nanti informasi semacam ini bisa kita share selain nanti di live di Instagram, di Facebook juga petani bisa langsung mendengarkan melalui radio. Nah, itu yang sedang kita upayakan kawan-kawan. Mohon doanya ya, semoga nanti lancar-lancar saja. Amin. Bahkan ini juga yang mensuplai saya bahan baku untuk ini, untuk membuat arang sekam ya Pak ya. Iya. Membuat arang sekam. Terus yang mencarikan rambutnya, nanti saya yang memproses. Pokoknya membantu segala pun apa yang dibutuhkan Mas Kuat, saya siap. Mbak Kartini kan enten putrane Mbak Daryati, Mas Yanto, teng Banjarmasin. Saya ini teng Banjarmasin. Iya. Itu teng Semarang. Betul, sama Imam itu, sama adik saya Imam juga. Iya, Imam. Sama-sama di Imam Banjarmasin. enggak di Cepu. Imam. Rumahnya banyak Imam, jadi rumahnya di Cepu ada, di Gresik ada, di Banjarmasin ada, jadi dia ini bingung mau tidur di mana malam ini. Alhamdulillah. Ada Mas Yanto, terus Mbak Hartuti juga baru bergabung. Selamat pagi Mbak Hartuti. Mbak Hartuti ya. Selamat pagi Mbak, semoga sehat-sehat saja ya. Lama juga nggak ketemu ini. Mas Imam juga masih, Imam Baruna sambil ngopi nih ya. Saya pagi ini ditemani Mbak Kati, pagi-pagi sudah. Selamat pagi, Imam. Terus ada lagi nih Mbak Erlinda juga masih bergabung dengan saya, Mas Gentung. Ya kawan-kawan, semoga manfaat ya. Nanti saya tiap hari akan share sesuatu ya yang ada hubungannya dengan pertanian, yang ada hubungannya dengan zero waste ya, atau pengelolaan, bagaimana kita sebaiknya mengelola sampah ya, sehingga nanti selain kita mendapatkan manfaat bersihnya, kita juga akan mendapatkan manfaat ekonominya, karena kalau sampah dibiarkan begitu saja dia tidak akan menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Tapi kalau kita mau kelola, itu akan mendapatkan keuntungan yang baik buat kita. Itu ya. Terus Mbak Ina juga selamat pagi. Waduh, Mbak Ina selamat pagi. Terus Mas Adit ya juga selamat pagi. Pak Endro, wah kata Pak Endro mantap, amin. Ini tadi protes ya, saya bilang rumah Pak Endro di mana di Tempelan, ternyata beliau tinggalnya di Kunden Mbak. Kunden. Oh iya, itu Tempelan dan Kunden itu kan 11-12 Mbak. Oke, Cing Rosanih ya. Cing Rosanih selamat pagi. Saya kelupaan kemarin harus menyampaikan selamat ulang tahun buat Cing Rosanih. Semoga sehat terus, panjang umur, diberikan rezeki yang lancar ya Cing ya. Tetap sehat. Sama keluarga di Depok, saya juga titip salam ya dari keluarga di Blora. Cing Rosani, Cing Cit ya panggilannya. Dia ini adalah tante saya ya, yang sekarang tinggal di Depok. Pak Paruji juga, waduh Pak Paruji ini kapan kita bisa ketemu Pak? Kapan kita bisa ketemu Pak? Ini semenjak ada pandemi, saya jadi tidak pernah ketemu lagi sama Pak Paruji yang tinggal di Cepu ya. Pak Paruji selamat pagi, moga-moga juga pagi hari ini sehat-sehat selalu ya Pak ya. Beliau ini juga seorang yang hobi sekali dalam tanam menanam. Kawan-kawan nanti bisa diskusi ya dengan saya. Misalkan ada sesuatu yang saya sampaikan dan kurang jelas, kita bisa diskusikan ya. Bisa tanya jawab seperti itu. Bisa sharing lah. Misalkan ada informasi apa yang bisa kita bagikan. Oh ya teman-teman yang kemarin belum lihat live streaming saya, mungkin saya perlu kasih sekali lagi informasi tentang wood chip ya. Jadi kawan-kawan yang hari ini punya limbah kayu tidak terpakai, bisa kayu apa aja, mulai dari bambu, kayu Kalimantan, kayu apa yang tidak terpakai dan cenderungnya selama ini dibuang sia-sia atau dibakar, itu sebaiknya mulai sekarang jangan diperlakukan seperti itu ya. Eman-eman menurut saya. Jadi teman-teman bisa mulai membuat wood chip ya, atau cheriping kayu semacam ini. Jadi manfaatnya banyak sekali, diantaranya untuk mulsa organik, lalu untuk membuat tanaman tidak gampang erosi ya ketika disiram oleh penanamnya maupun kena air hujan yang cukup deras. Lalu dia juga akan menjadi nutrisi ketika remahan kayu ini sudah mulai lapuk ya, dia akan jadi nutrisi untuk si tanaman tadi. Jadi caranya cukup mudah ya kawan-kawan, sebenarnya tinggal diurukkan di sekitar
tanaman yang kita budidayakan. Jadi nanti ketinggiannya bisa idealnya sih 7 cm ya kawan-kawan. Tapi kalau misalkan kita bertahap juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita mungkin punya limbah kayu berapa kita urukan. Dan kabar bagusnya juga bahwa limbah organik ini sebenarnya tidak ada istilahnya over ya. Saya katakan berkali-kali tidak ada istilah ini kebanyakan organik, enggak. Justru kalau tanaman kebanyakan organik malah lebih bagus, lebih sehat tanamannya. Dan kalaupun nanti berbuah, buahnya yang kita konsumsi itu akan lebih sehat karena kita tidak menggunakan banyak pupuk kimia ya. Pupuk kimia selain dia juga tidak bagus buat tanah, juga tidak baik untuk kesehatan kita ya ketika kita konsumsi. Mbak Hartuti, selamat pagi, juga masih online ya di sini. Saya rasa itu ya kawan-kawan. Siaran langsung saya pagi hari ini. Saya akan balik lagi kembali beraktivitas di lapangan. Ini Mbak Kati sudah sudah ngapelin saya pagi-pagi. Kita akan apa Mbak pagi ini ngumpulin ya Mbak ya, rambut ya. Kemarin kita sudah ada rencana untuk ngambil ini ya, berambut atau kulit padi untuk kita bikin arang sekam. Ini permintaannya cukup banyak ya kawan-kawan di tempat saya, permintaan arang sekam. Karena memang pembudidayaan di bulan ini sangat sedikit sekali, jadi sangat sedikit sekali, jadi memang sampai kewalahan ya. Mungkin kawan-kawan bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan bahwa ini sebenarnya bisa menjadikan suatu peluang usaha ya buat dibudidayakan. Mas Iqbal Kamdi juga barusan bergabung nih. Oke Mas Iqbal, selamat pagi. Oke ya. Nah gitu dulu ya kawan-kawan, informasi dari saya, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya ya, tidak bermaksud menggurui, tidak juga bermaksud sok pinter ya, tapi memang hal-hal baik itu memang perlu disiarkan ya, atau perlu disampaikan ya, biar nanti bisa menjadikan nilai ibadah, nilai amal ya, apa yang baik disampaikan, semoga juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, Mas Yanto, Mbak Sartuti, di Imam Wahyudi, terus Agustin Rahayu, Erlinda Safitri juga. Selamat pagi Mas Gentung, Mbak Ina, Mas Adit, lalu Pak Endro Suwarno, yang sudah Pak Paruji ya, tidak ketinggalan. Selamat pagi, Cing Rosani juga sudah bergabung dengan saya, mau mendengarkan ocehan saya di pagi hari ini ya. Semoga kita semua terlalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tetap sehat, tetap strong ya, tetap kuat menghadapi segala cobaan. Meskipun kita di rumah, kita bisa melakukan banyak kegiatan ya, di antaranya tadi yang saya sebutkan, kita bisa bercocok tanam atau bertani di rumah dengan lahan yang terbatas. Dengan semua keterbatasan sebenarnya kita tidak menjadikan sebuah masalah ya, karena banyak sekali teknik yang bisa kita pelajari. Dengan lahan terbatas pun kita bisa terus menanam ya, dan menghasilkan produk sayur mayur untuk keluarga kita tercinta. Saya kira itu kawan-kawan sekalian, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya dan Mbak Kati mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.